Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market per USD, ada Euro USD, GBP USD, USD Kanada, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Dari time frame 4 jam kita mulai untuk mapping ya, di mana pergerakan Euro USD berhasil keluar dari area sideways atau area konsolidasi, di mana kemarin terjadi breakout candle yang cukup besar ya, breakout area 1.03655. Telah terjadi breakout structure ya, area support, dan saat ini posisinya kalau kemungkinan besar ada terjadi yang namanya koreksi ya, tapi nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Tapi sebelumnya saya akan tarik garis trendline dulu dari area yang tertingginya di sini ya. Saya akan tarik garis trendline dulu, saya tarik ke bawah dari titik 1 ketemu dengan titik yang kedua. Ini saya akan buatkan trendline untuk batasan kemungkinan besar bisa terjadi atau mendekati area trendline. Oke, sekarang kita turunkan di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame H1. Di time frame H1 posisi saat ini ya masih membentuk area base atau area sideways nih ya. Dari drop base kemungkinan akan berlanjut dia turun. Saat ini kita akan mencari titik entry sell ya. Kalau saya rekomendasi di Euro USD karena trennya memang tren turun. Posisi yang akan kita cari di sini adalah peluang ada pembalikan ya, atau penerusan dari pattern yang terbentuk di area-area penting. Yang pertama, pantau dari wilayah ini ya, yang ada candle hijau ini bisa terjadi namanya pembalikan di area sini ya. Ini saya akan tandain dulu. Jadi teman-teman bisa pantau wilayah ini. Sebentar, kita kasih kisarannya area order block ini ya. Kita kasih kisarannya di sini ya, di kisaran kita ambil 50% atau di ya sedikit di sini di 1.02967 ya. Ini area yang wajib kita pantau ya, di area sini 1.02967, dan kemudian harga saat ini mendekati harga level psikologi ya, area support dan resisten. Kita batasin area breakoutnya seperti yang kemarin terjadi breakout di wilayah yang sudah kita batasin dan terjadi penurunan. Sekali lagi ini akan saya buatkan juga. Yang pertama, minimal daerah yang terjadi area support terbaru di 1.02352. Ini wilayah batas breakout ya. Jadi kalau area ini berhasil di breakout maka dia akan berlanjut turun. Kalau yang atasnya area resisten terdekatnya adalah di sini ya, kurang lebihnya di sini ya. Ini batas breakout. Nah, dari ini mappingnya sudah jelas. Sekarang kita buatkan skenarionya yang seperti apa untuk nanti kita pantau dan kita perhatikan di wilayah itu untuk bisa jadikan titik entry. Yang pertama saya harus memastikan ini ada breakout impulsif di kisaran 1.02718 yang akan menuju area order block kisaran di sini ya. Kalau ini nanti muncul pattern yang terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern, saya akan sell, pasang stop loss di atasnya, dan targetnya adalah turun. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua, skenario kedua, order block terjadi breakout ya, terjadi breakout lagi ya, breakout structure dari order block, maka dia akan menuju ke area sini untuk retest nih ya, di 1.03655. Di sini saya akan pantau apakah pattern terbentuk. Kalau terbentuk pattern reversal penurunan baik single pattern, double pattern atau triple pattern, harga akan berlanjut turun. Nah, gambarannya seperti ini. Skenario yang ketiga ya, ini skenario yang ketiga adalah dia tidak terjadi retest tapi dia langsung turun ya, langsung turun menguji level area support terdekat di sini, breakout impulsif bearish, maka dia akan berlanjut turun. Nah, ini gambarannya kalau teman-teman perhatikan ya, ini gambarannya seperti ini. Jadi area-area ini yang wajib teman-teman pantau ya, area pentingnya pastikan pattern terbentuk. Kalau nanti patternnya belum terbentuk jangan entry dulu.
Saran saya situ, setelah pattern terbentuk baru Anda pasang stop loss. Oke. Dan jangan lupa stop loss selalu ada supaya Anda tidak tertarik oleh market begitu besar atau floating yang begitu besar. Saya berlanjut di market GBP USD. Nah, di GBP USD saat ini sudah bergerak menuju area support yang tadinya support menjadi area area resisten ya di 1.19761. Artinya apa? Di sini saya akan menggambarkan potensinya ya. Potensinya karena ini sudah terjadi breakout sebelumnya. Perhatikan. Ini sudah terjadi breakout sebelumnya ya. Ini terjadi breakout sebelumnya ini. Dan ini kemungkinan akan retest dan melanjutkan penurunannya. Gambaran saya seperti itu. Atau dia akan mendekati ke wilayah ini ya. Jadi ada dua skenario. Yang pertama di area ini dia gagal breakout ya, area 1.19761, dia akan turun langsung ke bawah. Menguji area ini dulu pastinya ya, menguji area ini, area support terbentuk atau terendahnya di kisaran 1.18988. Yang kedua dia masih melakukan retest, masih bergerak retest ya. Ini bergerak retest menuju ke wilayah ini ya, baru dia terjadi penurunan. Kondisinya seperti ini skenarionya. Jadi teman-teman pantau aja dari area-area penting yang sudah kita gambarkan ya, untuk kita jadikan titik entry sell kita. Rekomendasi untuk GBP USD tetap kita ambil sell karena terjadi penurunan yang begitu besar signifikan dan breakout area support weekly minggu kemarin. Artinya dorongan seller cukup kuat sekali karena sudah membentuk low terbaru. Kita berlanjut di market USD Kanada. Nah, di USD Kanada ini yang lebih menarik lagi ya. Terjadinya pembalikan potensi penurunan yang terjadi kenaikan yang cukup signifikan karena dampak dari indeks dolar menguat ya, dia ikut menguat ya, pada dasarnya seperti itu. Dan area ini yang menjadi acuan kita kemarin retest ya, hanya terbatas sampai dengan di kisaran 1.28375. Ini yang kita batasin kemarin, kalau dia breakout dia akan berlanjut turun. Ternyata tidak terjadi breakout wilayah ini ya, tapi ternyata dia lebih terjadi breakout lagi area weekly open di minggu kemarin, dan dia bergerak di atasnya weekly open ya, maka dari potensi ini akan terjadi kenaikan berlanjut. Ini saya hapus dulu ya, ini saya hapus dulu. Kemudian sebentar saya akan melihat nah potensinya di sini ya. Ini perhatikan terjadi penolakan di area resisten yang terbentuk di sini ya, terjadi penolakan dan dia koreksi di kisaran di sini, ini di 1.30207 ya, koreksi di situ nih. Jadi potensinya menurut saya untuk hari ini kecenderungannya akan kuat naik ya untuk USD Kanada. Jadi kita langsung buatkan aja skenarionya. Yang pertama, kalau menurut saya dengan potensi yang seperti ini, Anda pastikan dulu aja kalau entry dia breakout dulu di atas ini. Kalau belum breakout di atas ini jangan entry. Jadi pastikan ini breakout ya, kemudian dia retest, baru retest inilah target entry Anda. Ketika sudah terjadi retest baru dia naik lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi pastikan dulu breakout. Kalau tidak terjadi breakout jangan entry, ataupun sudah breakout jangan langsung entry. Tunggu dia terjadi koreksi di sini, pasang buy ketika sudah pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah ini. Atau dia akan melanjutkan retest yang lebih jauh mendekati area sini, mendekati MA50. Ini kan yang sudah terjadi breakout structure ya. Jadi ini bisa dijadikan acuan buy juga. Ya, untuk rekomendasinya untuk USD Kanada saya lebih mencari titik buy ya. Kalau ini terjadi breakout wilayah ini di 1.30207 ini ya, terjadi breakout menuju ke sini. Ini incar area buy di wilayah ini ya di 1.2966, baru buy dengan target terdekat adalah naik. Nah, gambarannya seperti ini ya.
Skenarionya seperti ini yang kita gambarkan ya. Ini saya kasih angka aja supaya jelas, kurang lebih mendekati area ini ya. Nah, dua level ini 1.30147 ini yang wajib di breakout. Jadi saya tandain batas breakout, ini juga ada batas breakout. Sebentar. Oke. Ya, batas breakout. Oke ya, jadi seperti ini. Jelas ya teman-teman, ini untuk USD Kanada. Kita berlanjut di USD Jepang Yen. Kalau dari kondisi USD Jepang Yen memang pergerakannya tidak terlalu signifikan kalau kita lihat. Kemarin batasan kita di sini dia koreksi sampai sini ya, terus terjadi kenaikan, tapi ternyata dari posisi pembalikan ini dia kuat sekali menekan sampai dengan area weekly open ya di 135.219. Ini saya hapus dulu. Tapi sebelumnya saya akan mapping dulu di time frame 4 jam untuk saya ketahui dulu. Nah, kalau dilihat posisi seperti ini, saya melihatnya adalah area konsolidasi di wilayah ini ya. Ada terjadi konsolidasi, jadi saya lebih prepare mencari titik buy di kisaran di sini. Ini adalah target titik buy saya ya, di kisaran di wilayah ini. Ya. Ini nanti akan kita cari buy di kisaran ini di area berapa ya. Soalnya kalau sudah terjadi konsolidasi seperti ini, yang pastinya kan sell di wilayah ini, buy di wilayah ini. Gitu. Kalau di 50% area seperti ini, saya tidak akan mengambil posisi, saya lebih suka memantau. Seperti itu untuk USD Jepang Yen ya. Sekarang kita turunkan 1 jam dulu. Oke, di 1 jam ada beberapa titik level. Saya akan pantau. Yang pertama adalah wilayah ini. Wilayah ini saya akan pantau dulu. Ya, di 134.780 ya. Ini saya akan kasih blok. Saya akan kasih blok di wilayah ini. Ini saya akan pantau wilayah ini dulu ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua adalah area weekly 134.522 sampai dengan area 50% 134.248. Saya akan cari dari 3 titik ini untuk persiapan entry buy saya ya. Jadi skenario yang saya buat langsung aja seperti ini skenarionya. Ini skenario yang saya akan buat. Yang pertama, dari harga running ini saya pastikan dia harus break di bawah area weekly open 135.219 di area sini. Kalau ini menuju ke level ini, pantau mendekati area sini apakah terjadi pembentukan pattern untuk naik, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, atau dia belum ada, dia akan koreksi ke sini sampai dengan area sini. Jadi yang pertama ini saya akan pantau. Untuk saya melihat dia posisinya akan kembali naik, minimal dia bergerak ke sini dulu. Ini yang kedua. Skenario yang ketiga adalah kalau ini di breakout ya, ini di breakout dia akan menuju ke sini. Dia terus kemudian dia naik. Jadi seperti ini gambarannya. Yang ketiga di sini ya ke 50% dan dia akan naik ya. Dari 2 level, 3 level ini ya, pastikan ada pembentukan pattern terjadi. Kalau belum ada pattern terjadi, jangan transaksi dulu ya. Pastikan ada pattern terbentuk di wilayah ini. Ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru ada buy. Pasang stop loss di bawahnya dengan target terdekat adalah likuidasi, bisa di kisaran 23,6% atau di 135.967 atau di 136.418. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk per USD hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa selalu support channel ini, bagikan channel ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.